Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Gilamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya juga masih melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa ada utusan yang mengundang kehadiran Sayyid Ali Rahmatullah. Prajurit itu mengundang atas nama pejabat yang menguasai Syah Bandar di ujung Galuh, yaitu Rakrian Kanuruhan Lembusoro. Setelah ditunggu, ternyata besoknya ada 2 kereta kencana yang datang ke Pasraman pondok pesantren dari Ali Rahmatullah. Ternyata yang datang adalah sesepuh ujung Galuh, yaitu Ki Bangkuning, dan juga Wiro Sarojo atau Empu Supo Bungkul. Sehingga Ali Rahmatullah ketika menerima 2 orang ini menjadi heran. Kanjeng, apakah Kanjeng mau mengajak saya pergi berjalan-jalan? Oh, Raden, tidak. Aku ini adalah diutus oleh Rakrian Kanuruhan Lembusoro untuk menjemput Raden. Keretanya sudah disiapkan, makanya saya membawa 2 kereta. Yang satu kereta nanti ditumpangi oleh Raden bersama saudara ipar Raden dan bersama dengan Dewi Ayu Manilo. Oh, sampai aku disusul seperti itu. Benar. Karena Raden dan Raden Ayu Manilo adalah bukan tamu sembarangan, tapi tamu yang sangat terhormat. Orang yang dirindukan sudah lama sekali. Betapa terkejutnya yang namanya Ali Rahmatullah. Maksudnya bagaimana? Ki Bangkuning, aku belum jelas. Wah, kalau nanti kepengen jelas, maka kejelasannya nanti ada di sana, yaitu ada di rumah Rakrian Lembusoro. Tentu saja membuat Ali Rahmatullah dan saudara iparnya menjadi penasaran. Apa ini maksudnya? Maka segeralah Ali Rahmatullah bersama istri dan juga saudara iparnya, yaitu Zainal Kabir, naik 1 kereta. Kemudian yang 1 kereta ditumpangi oleh Ki Bangkuning dan Ki Wiryo Sarojo.
Pemirsa dimanapun Anda berada, Kanuruhan, Rakrian Kanuruhan Lembu Suro itu adalah sebuah jabatan yang sangat penting. Tugas utamanya Kanuruhan yang ditempatkan di ujung galuh ini, tugas pokoknya adalah mengawasi Sabandar, mengawasi pelabuhan ujung galuh, terutama orang-orang atas angin. Maksudnya orang-orang atas angin adalah orang-orang asing, orang-orang yang datang dari negara lain. Itu di dalam istilah Majapahit disebut orang atas angin. Sehingga siapa yang menjadi Rakrian Kanuruhan untuk urusan di ujung galuh, maka dia harus pandai menguasai bahasa-bahasa asing. Semakin banyak bahasa asing yang dikuasai oleh Kanuruhan, maka dia adalah Kanuruhan yang terkemuka. Termasuk Kanuruhan Lembu Suro ini merupakan Kanuruhan yang terkemuka karena Lembu Suro menguasai banyak bahasa asing. Lembu Suro menguasai bahasa Mandarin, bahasa Melayu, bahasa Urdu, bahasa Benggala, dan juga bahasa-bahasa Malabar yang lain. Oleh sebab itu, Kanuruhan Lembu Suro ini namanya terkenal di Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sampai di rumah dari Rakrian Kanuruhan ini, kalau sekarang posisinya ada di Mbubutan Surabaya. Nah, di sana ada pendopo. Kalau bentuknya sama dengan pendoponya para pangeran yang ada di Kediri. Tetapi bedanya, kalau di Kediri besar, tetapi kalau di ujung galuh itu kecil. Nah, disitulah Kanuruhan Lembu Suro tinggal bersama keluarganya. Semenjak diangkat menjadi Kanuruhan, maka Lembu Suro ini ada di ujung galuh. Tetapi sebelumnya diangkat sebagai Kanuruhan di ujung galuh, maka Lembu Suro ini tugasnya ada di kota raja, yaitu Trowulan. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah sampai di rumah Lembu Suro sebagai seorang Rakrian Kanuruhan, juga ditemani oleh Ki Wiro Sarojo, juga Ki Bangkuning. Karena dua orang ini adalah pembantu di dalam pekerjaan menyelesaikan tugas-tugas yang diemban oleh Kanuruhan Lembu Suro. Sehingga hubungannya Ki Bangkuning, Ki Wiro Sarojo dengan Lembu Suro sangat akrab dan sangat dekat. Oleh sebab itu, beliaunya berdua yang diperintahkan untuk menjemput Raden Ali Rahmatullah bersama dengan istrinya dan juga Zainal Kabir. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang ditunggu-tunggu sudah keluar.
saat Rakrian Kanuruhan ini keluar dari dalam rumah menemui tamu-tamunya, maka saat Rakrian Lembu Suro ini keluar, langsung Raden Rahmat, Zainal Kabir, dan Raden Ayu Manilo memberikan sembah sungkem penghormatan kepada Rakrian Kanuruhan Lembu Suro. Setelah itu dipersilahkan. Aku semuanya mengucapkan selamat datang di rumahku. Dan mudah-mudahan kalian semuanya dalam lindungan yang widi, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah Raden ini yang namanya Raden Rahmat langsung karena Sayyid Ali Rahmatullah ini ditunjuk, maka langsung memberikan sembah sungkem kasinggihan Kanjeng dalam Ali Rahmatullah. Kemudian berganti matanya Kanuruhan Lembu Suro ini tertuju kepada seorang wanita. Dia langsung memandang perutnya karena dalam keadaan hamil dan cukup sudah tua, karena sudah antara 7 dan 8 masa kehamilannya. Nah, kalau ini jelas Raden Ayu Manilo. Kemudian karena dia disebut namanya, ditunjuk, maka Dewi Manilo kemudian mengaturkan sembah kasinggihan Kanjeng Kulo Manilo. Kamu sekarang sudah dewasa dan kamu begitu cantik, Dok putraku. Karena Kanuruhan, Rakrian Kanuruhan ini menyebut cantik, Dok putraku, sehingga semuanya yang hadir menjadi heran. Kok memanggil Dok putraku? Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Kanuruhan Lembu Suro ini menyebut Ger putraku, semuanya jadi terheran-heran. Langsung Ali Rahmatullah menyampaikan sembah sungkemnya, kemudian mohon petunjuk kepada Lembu Suro atas ketidaktahuannya. Akhirnya Lembu Suro memberikan penjelasan. Memang benar, tidak banyak orang yang tahu. Tidak banyak orang yang tahu. Oleh sebab itu, begini ceritanya. Saat itu, aku diperintahkan oleh Prabu Wikramawardhana untuk menjemput tamu kenegaraan yang berasal dari Cina. Kemudian datang rombongan orang-orang Tionghoa itu yang berlabuh di Kambang Putih, Tuban. Aku datang ke sana. Ternyata kedatangan saya ini sudah agak terlambat, karena orang-orang
yang mengendarai kapal, semuanya sudah turun. Awak kapalnya sudah turun semuanya. Dan mereka menuju ke kampung Muslim di Tuban, yaitu kampung orang-orang Islam yang didirikan oleh Laksamana Cheng Ho. Kemudian ada satu kapal besar. Nah, kapal besar itu adalah utusan dari Cina yang dikawal oleh prajurit-prajurit dengan naik kapal yang di bawah, besarnya di bawah kapal yang dikawal itu. Nah, pembesar dari Cina yang dikawal oleh prajurit-prajurit dan kapal yang tidak begitu besar, kemudian aku dijamu oleh Adipati Tuban saat itu. Aku akhirnya berkenalan dengan orang yang memang aku jemput. Aku diperintahkan oleh raja untuk menjemput tamu dari Cina ini. Siapa namanya? Namanya aneh. Namanya adalah Abdul Rahman. Namanya Abdul Rahman. Dia orang Cina. Tapi aku tahu nama aslinya. Nama aslinya adalah Gan Engcu. Tapi dia suka disebut Abdul Rahman karena dia sudah memeluk agama Islam. Akhirnya Gan Engcu ini yang suka disebut Abdul Rahman ini saya antarkan sampai ke kota raja. Aku menjadi akrab karena aku sangat memahami bahasa Cina, sehingga perjalanan pembicaraan seperti pembicaraan biasa. Tetapi setelah aku berada di kota raja, aku baru sadar kalau Gan Engcu ini ternyata datang ke Jawa ini sambil membawa bayi. Saat itu, ketika di kota raja, saya tanya, ini bayinya siapa? Gan Engcu kemudian mengatakan, itu putriku, itu anakku. Betapa terkejutnya aku. Nah, kemudian di mana ibunya? Aku tanya. Akhirnya Gan Engcu bercerita saat dirinya bertugas di Manila, maka dia menikah dengan orang Manila, orang yang berbahasa Tagalog itu. Tetapi takdir yang berbicara, putri Tagalog itu saat melahirkan meninggal, sehingga dirinya ditinggali seorang bayi wanita, anak yang belum genap 1 tahun. Betapa terkejutnya aku saat itu. Gan Engcu dengan tugas-tugas yang begitu berat, kemana-mana sambil membawa anak, bayi. Tapi aneh, mengapa bayi ini aku sangat menyukai? Karena gemes aku, lucu.
Bahkan anakku, Raden Bribin, juga jatuh cinta kepada bayi itu. Sama dengan aku. Sering aku gendong. Sering aku ayun. Karena bayi itu dititipkan di rumahku. Sedangkan ayahnya dipanggil oleh raja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan Cina untuk Majapahit. Jadi aku setiap hari menggendongnya karena aku suka. Lama-lama aku tidak bisa berpisah dengan bayi ini. Hatiku selalu terpaut. Akhirnya, walaupun aku takut, akhirnya aku memberanikan diri untuk memintanya kepada Abdurrahman atau Gan Engcu itu. Meminta bayi itu untuk saya jadikan anak angkatku. Dan itu didukung oleh anak-anakku. Karena anak-anakku juga sangat senang. Tentu saja yang namanya orang tua dipertahankan tidak boleh. Tidak boleh. Nah, sekarang dia tugasnya jauh dari kota raja. Dia ditugaskan di Lasem untuk menyelesaikan kapal yang ada di sana. Tidak mungkin bayi itu dibawa. Akhirnya dia menyerah. Dia menyerah. Sekarang aku relakan anakku ini. Kamu asuh. Kamu ambil sebagai anak angkatmu. Aku rela karena kamu yang memanggil, yang mengambil. Itu kata ayahmu, Gan Engcu. Setelah itu ayahmu menikah dengan Raden Ayu Haryo Tejo. Menikah di sana. Setelah bertugas di Lasem, dia diambil menantu oleh Adipati Lasem. Mendapatkan seorang wanita, yaitu Raden Ayu Tejo. Setelah itu, datanglah ayahmu bersama ibu tirimu. Datang ke rumahku, menjenguk putrinya. Tentu saja, sudah saya ngomong ini 2 tahun. Sungguh, aku tidak bisa jauh dengan anak ini. Bahkan aku sering kadang-kadang bertugas itu saya sempatkan untuk pulang. Karena aku sangat merindukan anakku, Manilo. Tapi entah saat itu tiba-tiba ayahmu, Gan Engcu, mengatakan kepada aku. Apa yang dikatakan? Wahai saudaraku, jika kamu masih ingin mengasuh putriku, maka aku minta satu hal. Aku senang sekali. Baiklah, apa yang kamu minta? Apakah saudaraku meminta aku memberikan rumah yang besar, atau mengganti dengan emas, atau apa saja? Oh tidak, tidak itu. Aku meminta saudaraku yang mengasuh putriku, karena aku beragama Islam. Aku takut kalau ayah angkat putriku ini tidak beragama Islam,
Aku takutkan anakku besok tidak beragama Islam. Oleh sebab itu aku minta kepada saudaraku Lembu Suro untuk memeluk agama Islam. Betapa marahnya saat itu aku. Benar-benar aku tersinggung. Itu merupakan tabu orang Jawa. Bagi orang Jawa, menyuruh orang memeluk agama itu tabu, larangan. Orang Jawa itu tidak pernah menyuruh orang asing yang datang ke Jawa ini untuk memeluk agama Hindu atau agama Buddha atau agama nenek moyang orang Jawa. Tidak pernah. Dan itu larangan. Di dalam kerajaan Mojopahit itu ada undang-undangnya yang namanya Undang-Undang Tripakso. Dilarang menyuruh orang masuk agama tertentu, memaksa-maksa orang untuk memeluk agama tertentu, kemudian menghina antara agama satu dengan agama yang lain. Itu larangan, ada undang-undangnya. Nah, sekarang ayahmu, saya adalah pejabat tinggi di Mojopahit, kemudian diperintah untuk memeluk agama tertentu, yaitu agama Islam. Tentu saja aku sangat marah saat itu. Kemarahanku ini harus dibayar dengan mahal. Karena Gan Encu akhirnya pergi bersama istrinya sambil membawa kamu di saat aku lengah. Bahkan tidak pamit. Langsung dibawa lari. Dan mulai saat itu aku tidak pernah bertemu dengan kamu lagi, Do. Saat itu aku menangis. Anak-anakku menangis. Itulah ceritanya. Oleh sebab itu, yang aku rindukan sekarang datang ke rumahku. Betapa tidak senang hatiku. Pemirsa dimanapun Anda berada, Manilo, Ali Rahmato, dan Zainal Kabir, tidak terasa mereka semuanya menangis karena saking terharunya dengan cerita itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda saya ajak ke tempat lain. Ada rombongan 100 prajurit yang berasal dari Bali Dwipo, tepatnya berasal dari Gelgel, yang dipimpin oleh seorang pemuda yang namanya adalah Idewa Tegal Besung. Idewa Tegal Besung ini datang dari Bali Dwipo menuju ke Mojopahit dengan tujuan yaitu untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada mendiang Prabu Sri Wiyo Parakromo Wardono. Karena Prabu Sri Wiyo Parakromo Wardono ini meninggal. Tetapi sayangnya kedatangan dari Idewa Tegal Besung ini tidak pada saatnya raja itu pas meninggal. Bahkan sudah dimakamkan, sudah diabukan, baru datang. Karena dirinya memang benar-benar tidak tahu. Tetapi untung dia masih sempat memberikan penghormatan di tempatnya perabuan. Dan untung lagi dia masih bisa menyaksikan secara langsung, yaitu penobatan raja yang baru. Raja yang baru Mojopahit, yaitu Prabu
Sri Raja Sawardana, yaitu putranya. Setelah penobatan diikuti oleh Idewa Tegal Besung, akhirnya Idewa Tegal Besung mohon pamit untuk berkunjung ke Daha Kediri. Tentu saja diizinkan. Maka datanglah rombongan 100 itu sampai di perbatasan Keling. Dan rombongan orang itu dihadang oleh para penjaga perbatasan. Berhenti. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Orang yang dihentikan oleh para penjaga perbatasan itu, apakah akan terjadi sesuatu? Kemudian bagaimanakah setelah diketahui bahwa Raden Ayu Manilo adalah putranya, putra angkat dari Rakrian Lembusuro? Apa yang akan terjadi di Surabaya, di Ujung Galuh, di Ampel Dento? Pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.